Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hari ini tentunya dengan tema kita mengenai tujuan hidup manusia dalam Al-Quran dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Malik Sungai Rupat dan juga narasumber kita ada Bapak Losat Zulfahmi Siregar. Nah, kita kembali dengan pertanyaan untuk di sesi terakhir kita hari ini. Silakan Ibu, ada yang lagi mau bertanya sebelum kita ke kesimpulan kita hari ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Gini Pak, ini di luar tema kita sih sebenarnya. Silakan. Saya punya orang tua. Dia ini misalnya mau nikah lagi Pak, tapi karena dia sudah tua dan kasihan kan, Pak misalnya mau kerja apa-apa gitu ya Pak ya. Maksud saya istirahat saja kayak gitu kan, Pak banyak ibadah kayak gitu. Gimana Pak kalau kita melarangnya, Pak kita berdosa besar apa gimana Pak? Iya, itu dia Pak Terima Ustadz. kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jawabannya seperti apa ini? Silakan Pak Ustadz. Berdosa tidak kita melarang orang tua kita yang sudah tua itu menikah kembali? Ya. Saya maunya dia. Ya baik Bu. Gitu. Jadi urusan ini sebenarnya itu nanya nih pertanyaan ini sebenarnya kalau seandainya saya tarik ke diri saya gitu. Oh, Pak Ustadz mau nikah lagi? Oh, gitu. Ini misalkan Bu, misalkan saya, gimana ada anak melarang seperti ini? Iya. Ya gitu ya. Jadi gini, sebenarnya untuk melarang yang seperti, tapi kan yang lebih tahu kan kini sekarang nih ibu yang tahu kondisi bapak kayak sekarang ini kan, saya nggak tahu kondisinya kan. Kalau umpama itu mudaratnya lah kira-kira jauh lebih baik, tidak apa-apa masukkan saja. Tapi seorang anak kan kurang, tidak apa-apa kan banyak juga seperti itu, ini kemaslahatan, kebaikan orang tuanya, itu pikirannya supaya ada yang menjaga. Betul. Jadi yang menjadi problem itu adalah ketika anak ini melarangnya itu apa namanya itu, jangan sekali sampai ngancam pula. Terlalu keras ya Pak Ustadz. Mengancam pula gitu sama orang tuanya kan. Padahal orang tua ini mungkin ketika dia nikah, tapi lihat juga pasangannya sudah tahu kira-kira modelnya macam mana. Apa sama-sama juga dengan dia orang yang sudah lemah juga, kalau itu kan jadi mudarat. Kalau kira-kiranya nampak orangnya ini masih fresh, ya nanti ya bapak berarti terjaga, terayomi, ada yang menjaga gitu loh Bu. Jadi dari segi manfaat mudaratnya. Kalau anak ini kan kita ya bagaimana orang tua kini sebaik-baik supaya tentram jiwanya, tenang, ini ada yang mengurusi gitu loh Bu ya. Kalau ditanya mungkin saya abang-abang musisi tanya juga, kalau dia ditarik ke dia itu larang-larang itu kan marah juga kan gitu. Karena dia punya hati kan. Anak kok larang saya mau ini kan gitu. Tapi kalau kira ada mudarat lebih banyak mudaratnya ya tidak apa-apa, tapi sepakat anak-anaknya gitu kan. Tapi kalau yang ini masih muda, tidak apa-apa lah, ada yang jagain, ada apa-apa Bu, biarkan saja. Yang punya urusan itu tadi Allah itu yang ngurusinya itu. Allah yang melanjutkan mengurusi itu. Ya. Jadi baik. Sampai ada upat puji ibaratnya kan dosa kayak orang tua gara-gara itu. Kan masih banyak kemauannya ya Pak ya. Ya tapi yang tua, yang tadi ibu yang mau mendampinginya kira-kira orang sehat, orang yang sudah masih enggak. Itu maksud saya tadi. Kalau kiranya masih kuat artinya masih mampu menjaga bapak. Dia kan pengen ada yang menjaga dia, menyetrikakan baju, masakan. Itu kalau kami itu, tanyalah. Itu kalau kami itu katanya Masya Allah. Ya gitu Bu. Ya, itu kan ada pengen ada yang mengurus menjaga. Gitu Bu. Ya tergantung sama anak. Betul, biar tergantung sama anak tentunya. Tapi kalau sama-sama sudah tiarap macam ini, itu kan ya. Nambah beban lah istilahnya. Nambah beban, Bu. Nambah beban. Kalau kayak itu nambah beban. Betul. Makanya saya bilang mudaratnya. Dari segi mudaratnya. Dilihat dulu. Jangan sampai pula tersinggung orang tua gitu. Kita itu orang tua nggak boleh. Menjaga hati, menjaga perasaan orang tua itu. Ya. Lihat lagi segi maslahat manfaatnya. Baik. Manfaat atau mudaratnya gitu. Kasih lebih tahu. Kalau saya nggak paham kan gitu dari sekarang. Betul. Kira Bu ya. Baik, terima kasih itu dia jawabannya tentunya dan kita akan lihat kesimpulan terlebih dahulu Pak Ustadz. Kita dengarkan kesimpulan hari ini tentang tujuan hidup manusia dalam Al-Quran. Silakan singkat saja. Baik, terima kasih Abang Moderator. Jadi ini Ibu Majelis Taklim dari Sungai Rupat nih ya.
dan pemirsa TVRI dimanapun berada, akhirnya tibalah kita di penghujung acara. Jadi dari tema kita hari ini adalah tujuan hidup manusia dalam Al-Quran. Intinya adalah kita mengingat bahwa kita ini datang dari mana, sekarang berada di mana, kembali kemana, kapan kita kembali, apa tujuan finishnya, kapan kita datang. Jadi artinya kita tahu bahwa sementara kita ini masih berada di dunia. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Alladzina ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Persiapkan bekal terbaik kamu untuk menghadapi hari esok. Hari yang sudah tak akan pernah kembali. Lam tarji'al ayyami madot. Hari yang telah berlalu tak akan pernah kembali. Yang milik kita hari ini dan yang akan datang. Mudah-mudahan kita sudah mampu untuk mempersiapkannya. Ishkariman au mutsyahidan. Hidup mulia, mulia dunia, mulia akhirat. Dengan kita apa? Dengan kita memahami bahwa tujuan utama hidup ini adalah untuk beribadah pada Allah, untuk mendapatkan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang baik nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dia tentunya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Zulfahmi Siregar tentunya dengan tausiah dan juga hari ini mengenai tema kita tujuan hidup manusia dalam Al-Qur'an ya. Dan untuk itu kita harus mengingat yang namanya kematian kalau kita ingin menuju ke tujuan kita untuk hidup di dunia tentunya Pak Ustadz ya. Baik, saya Karim pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.